Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fardan Fansyah. Sini saya akan ngoding lagi bahasa pemrograman C++. Di program 10 kali ini saya akan buat sebuah program dengan menggunakan perulangan while. Sebenarnya perulangan while ini hampir sama dengan perulangan for sebelumnya. Tetapi bedanya perulangan for itu memiliki 3 persyaratan. Sedangkan di perulangan while ini di dalam kurungnya itu hanya berupa kondisi. Jika kondisinya benar, maka akan dieksekusi di dalam kurung kurawal ini. Oke. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke programnya. Yang pertama, seperti biasa kita include iOS 3 using namespace std int main. Di sini kita akan buat programnya, misalnya program sederhana berulangan seperti tadi saja, seperti yang sebelumnya. Di sini kita tuliskan dulu while. While ini berarti kita menggunakan perulangan while. Di dalamnya ini kondisi. Di dalam tanda kurung kurawal ini adalah program yang akan dieksekusi jika kondisinya benar. Sebelum itu kita deklarasikan dulu sebuah variabel, misalnya int sama dengan a ya. Int a, kita membuat variabel a bertipe integer. Nilai a ini adalah 1 misal. Nah, jika kondisinya ini benar, maka kita akan eksekusi cout atau count berulangan ke, kita panggil a and line. Nah, return 0. Oke. Di sini while kondisinya, jika kondisinya benar maka di sini akan dieksekusi. Kita buat misalnya di sini a itu sama dengan apa ya? Jangan deh, a lebih kecil dari sama dengan 10. Nah, a ini kan 1. Berarti kita cek a lebih kecil dari sama dengan 10. True kan? Berarti benar. Maka di sini akan dieksekusi. Maka terus berulang di terminal akan tampil seperti ini. Berulangan ke 1. Berulangan ke 1. Nah, akan seperti ini ketika kita compile dan kita jalankan. Coba ya, kita jalankan dulu, kita compile dulu. G++, nama filenya while.cpp -o while. Oke, kita coba jalankan. Kita jalankan file exe-nya yang ini. Kita panggil while. Nah, dia akan terus berulang seperti ini. Kenapa? Karena kondisinya ini selalu benar. Kondisi di dalam while ini selalu benar. Agar perulangan ini tidak terus berulang seperti ini, maka kita perlu yang namanya increment atau decrement agar kondisinya ini true, agar kondisinya ini false. Ini kan true. Agar kondisinya false, kita tambahkan di sini misalnya a++. Nah, seperti itu. Artinya cara bacanya yaitu a lebih kecil dari sama dengan 10.
berarti A ini kan sama dengan 1. Berarti hasil kondisinya ini true, maka akan dieksekusi yang ini 1. Sorry, saya close dulu. Ke terminal. Nah, kita masuk ke program 10. Oke, sudah ada. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini while. While itu berarti kita menggunakan perulangan while. Di sini A itu sama dengan 1. Nah, di sini ibaratnya berarti 1 lebih kecil dari atau sama dengan 10, maka true, maka dia akan dieksekusi. Perulangan ke 1. Setelah itu, setelah dicetak, maka A++ ini sama dengan ditambah 1. Berarti yang tadinya 1, ini ditambah dengan 1. Berarti 1 ditambah 1, 2. Berarti A ini hasilnya bukan 1 lagi, tapi 2. Nah, setelah itu dicek lagi. Setelah ditambahkan, dia dicek lagi. Masuk sini, 2 lebih kecil dari sama dengan 10, maka hasilnya true. Hasilnya true, maka dia akan dieksekusi lagi. Dia mencetak ini lagi, code lagi, perulangan ke 2. Karena ini tadinya hasilnya 2, setelah ditambahkan di hasilnya 2 di sini. Setelah itu, setelah ditampilkan atau dicetak, yang 2 ini ditampilkan A++, berarti 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Berarti A ini sama dengan 3. Nah, setelah itu 3 dicek lagi di sini. Terus seperti itu. Jika kondisinya benar, maka cetak ini, lalu ditambahkan increment. Setelah itu dicek lagi sampai kondisinya salah. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini misalnya 9 dicek. Misalnya dari sini berulang ke 9, di sini 9 ditambahkan A++, berarti 9 ditambah 10. Nah, 10 dicek lagi di sini. 10 apakah lebih kecil dari atau sama dengan 10? True dong, karena 10 sama dengan 10. Maka dia akan mengeksekusi yang ada di dalam perulangan while ini. Program ini akan dieksekusi. Code akan dicetak, lalu akan ditambahkan 10 ditambah A++. Tambahkan increment dengan 1, 10 ditambah 1, berarti hasilnya 11. Hasil akhirnya 11, ya. 11 dicek lagi di sini. 11 lebih kecil dari sama dengan 10. Salah dong, false. Kenapa? Karena 11 itu lebih dari 10. Maka kondisi ini false. Kondisinya berarti tidak terpenuhi lagi. Maka program yang ada di dalam while ini tidak akan dieksekusi lagi. Karena kondisinya berhenti di situ. Karena tadi kondisinya A-nya ini itu hasil akhirnya 11. Untuk memvalidasi, coba kita validasi dengan code. Hasil akhir dari A adalah headline. Nah, kita save, kita coba compile. Nah, kita coba compile. Error. Oke. Kita coba compile ulang. Nah, kita clear dulu. Coba compile ulang. While in A. Nah, berhasil dikompil dan muncul hasil compile-nya di sini, file exe-nya. Setelah itu kita jalankan coba.
Kita jalankan. Nah, benar, berulangannya akan berhenti di 10, tapi hasil akhirnya itu adalah 11. Benar ya? Selain itu, berulangan while ini cocoknya seperti ini. Coba saya buat contoh program lain. Misal code password di sini kita buat dulu string password misalnya di sini. Admin adalah admin. Masukkan password. Ini kita input ya, agar user memasukkan sebuah inputan, dan inputan itu akan kita masukkan ke dalam variabel password. Oke. Setelah itu kita gunakan perulangan while. Sini jika kondisinya password tidak sama dengan admin, maka ulangi. Maka ulangi ya. Password. Misal seperti ini. Cara bacanya itu, sini kita mendeklarasikan dulu sebuah password, sebuah variabel bernama password. Jadi input nanti akan masukkan sebuah input, user akan memasukkan sebuah input dan akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel password. Setelah itu kita menggunakan perulangan while. Jika password itu tidak sama dengan admin, maka ulangi program yang ada di dalam sini. Program yang ada di dalam sini yaitu mengharuskan input masukkan sebuah inputan, user harus masukkan input berulang kali. Jika passwordnya ini sama dengan admin, artinya di sini false, maka dia sudah tidak akan tereksekusi lagi. Kita coba ya. Maka yang di sini nanti akan dieksekusi. Kita coba compile ulang. Kita jalankan. Nah, masukkan password. Gimana kalau misalnya kita masukkan admin tapi huruf besar? Nah, sorry, kita close dulu. Kita terminal.
Jadi kita masuk ke program 10. Kita coba compile ulang. G++, bentar, sini tidak usah pakai inline deh. Nah, compile ulang. Coba kita hapus dulu sini. Oke. Clear, kita compile ulang. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Masukkan password misalnya di sini passwordnya admin tapi huruf kecil semua. Bagaimana kalau misalnya kita masukkan password adminnya ini huruf besar semua? Berarti tidak sama ya. Managing password. Kalau enggak gini deh, kita ganti. Masuk yang benar di sini misalnya Jin. Password. Oke. Kita close. Coba di sini kita buka lagi. Hapus dulu. Kita compile G++ .cpp -o while. Oke, kita clear dulu. Kita jalankan while. Password misalnya admin deh. Kita terus saja. Nah, jika di sini passwordnya admin, berarti admin ini berarti kita tampung ke dalam variabel password. Di sini variabel password berarti hasilnya adalah admin. Admin tidak sama dengan admin. Nah, karena di sini hasilnya kondisinya ini false, maka di sini tidak akan dieksekusi. Tidak akan dieksekusi. Ya, maka code yang ada di sini akan dieksekusi. Baik, mungkin begitu saja untuk program 10 menggunakan while ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.